Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Baik, rekan-rekan mahasiswa, pada video kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar komunikasi bisnis Islam. Ya, sebelumnya kita sudah bahas terkait pengantar bisnis. Saat ini kita akan belajar tentang dasar-dasar komunikasi bisnis dan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Oke, topik yang akan kita bahas pada video kali ini yang pertama definisi komunikasi, kemudian proses komunikasi, selanjutnya prinsip-prinsip dalam komunikasi, dan yang terakhir prinsip komunikasi dalam Islam. Oke, yang pertama tentu pertanyaan dasarnya adalah apa sebenarnya komunikasi? Di sini secara definisi kita tahu bahwa komunikasi merupakan proses yang mana kita menggunakan simbol ya, simbol perilaku untuk mengubah informasi dan menciptakan sebuah makna. Itu yang dimaksud dengan komunikasi. Kemudian selanjutnya, mengapa kita berkomunikasi? Yang pertama, komunikasi itu tentunya apa namanya secara psikis ya, kita memang kebutuhan kita untuk berkomunikasi. Tidak mungkin kita itu secara sebagai manusia itu tidak berkomunikasi. Artinya komunikasi itu adalah kebutuhan kita. Kemudian kita juga berkomunikasi itu kebutuhan secara spiritual ya, baik itu yang sifatnya private ya, artinya kita kepada pencipta gitu, maupun yang sifatnya publik ya, atau kita kepada sesama makhluk. Sehingga komunikasi itu juga mencakup spiritual, kebutuhan secara spiritual. Selanjutnya kita akan bahas tentang komunikasi sebagai kebutuhan relasional. Ya, sekali lagi sebagai seorang makhluk sosial, kita juga butuh komunikasi untuk menjaga relasi kita. Relasi baik di organisasi, baik dalam pekerjaan, hubungan persahabatan, dan lain sebagainya. Kemudian juga komunikasi itu mengisi identity needs. Dengan kita berkomunikasi itu kita bisa melihat seseorang, ya. Mungkin entah itu watak seseorang atau entah itu tingkat pendidikan seseorang dan lain sebagainya. Kita bisa melihat itu dari bentuk komunikasi yang dilakukan. Misal kita sebagai kaum akademisi itu bahasa yang digunakan para akademisi itu tentunya beda dengan mereka yang low educated misal. Orang yang high educated yang berpendidikan itu tentunya akan berbeda bahasa yang digunakan dengan orang-orang yang tidak berpendidikan sebagai misal. Sehingga akan terlihat identitas dia. Kemudian komunikasi itu juga instrumental need. Artinya ya kita melakukan sesuatu, membeli makanan, kemudian kita bepergian dan lain sebagainya, itu perlu komunikasi. Sehingga itu menjadi kebutuhan secara instrumental. Kemudian selanjutnya adalah proses komunikasi. Kita bisa lihat di sini ada noise ya. Di sini ada noise. Noise itu gangguan ya. Noise itu gangguan. Di sini adalah source and codes. Ini maksudnya pesan ya. Pesan yang dikirim oleh sender. Pesan yang dikirim oleh sender ini pesannya kemudian diterima atau didecode oleh penerimanya. Dan di
dari proses pengiriman pesan ini ada noise. Kemudian ini ada channel, itu tergantung jalur mana yang kita pilih, atau komunikasi seperti apa yang kita pilih. Tapi inti dari komunikasi adalah mengirimkan pesan dari si pengirim kepada si penerima. Proses pengiriman itu bisa saja terganggu atau tidak tersampaikan kepada si penerima karena ada noise. Ya, misal noise-nya itu misal seperti sekarang ini kita sedang keadaan corona seperti ini. Sedang keadaan corona, kita harus tatap maya, tidak bisa tatap muka. Ya. Sehingga mungkin saja secara perasaan gitu ya, karena kita hanya tatap maya, tidak melihat secara langsung gitu. Secara perasaan ada perasaan yang tidak tersampaikan. Ya. Ada yang berbeda antara saat kita tatap muka langsung, saya melihat mahasiswa secara langsung, kalian melihat dosennya secara langsung, itu ada perasaan yang berbeda yang tidak tersampaikan. Itu mungkin salah satu bentuk noise. Walaupun memang pesannya, maksudnya saya menjelaskan, mungkin kalian bisa terima ya, penjelasan saya kalian bisa terima, kalian bisa mengerti. Namun di lain sisi, kalian mungkin tidak bisa merasakan perasaan saya kepada mahasiswa. Maksudnya perasaan mengayomi dan lain sebagainya, itu akan kurang terasa atau bahkan tidak bisa dirasakan saat kita melakukan tatap maya seperti ini. Itu yang dimaksud dengan noise, salah satu noise yang tercipta, salah satu gangguan yang tercipta saat kita melakukan pendidikan tatap maya seperti ini. Atau mungkin hal lain ya, noise itu bisa dari berbagai hal. Misal kalian perasaannya sedang tidak baik, perasaan sedang tidak baik, sebenarnya kalian berbicara atau berkomunikasi ya secara biasa saja menurut kalian. Tapi karena perasaannya sedang tidak baik, ada pesan nonverbal, ya, entah itu dari raut wajah, intonasi dan lain sebagainya, itu yang membuat penerima atau lawan komunikasi kalian, lawan bicara kalian itu merasa tidak senang dan lain sebagainya. Padahal kalian tidak bermaksud. Kita tidak bermaksud melakukan itu. Hanya saja memang keadaan perasaan saat itu sedang tidak baik saja. Sehingga itu mengganggu proses komunikasi. Itu juga disebut dengan noise dalam komunikasi. Sehingga kita harus benar-benar tahu apa maksud, ya, apa maksud dari komunikasi kita. Setelah kita tahu maksud tujuan dari komunikasi kita harus menentukan channel yang tepat. Kita harus menentukan komunikasi yang tepat. Apakah komunikasinya sebaiknya verbal ataupun komunikasinya sebaiknya non-verbal? Apa channel yang digunakan? Apakah komunikasinya menggunakan misal jarak jauh, telepon, Zoom, YouTube, atau harus secara langsung gitu. Kita harus bertemu secara langsung. Kita harus pintar memilih channelnya. Seperti saya, misal saya sedang menjadi dosen di sini, kuliah kepada rekan-rekan mahasiswa, saya harus memikirkan banyak channel, banyak ruang diskusi dengan kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Misal saya memilih melalui WA, misal melalui WA. Kita kuliah melalui WA. Saya kira melalui WA itu pesannya akan sulit sampai ke mahasiswa. Apalagi basisnya menggunakan texting gitu ya, menggunakan apa namanya pesan di WhatsApp itu.
maka itu saya kira menurut saya itu akan sangat sulit. Karena materi kuliah ini sangat beragam, sangat luas, sehingga sangat kurang efektif jika menggunakan texting via WA. Oke, kemudian kedua via Zoom. Kalau sepenuhnya via Zoom itu biasanya mahasiswa itu juga akan keberatan karena dia gangguan sinyal, misalnya pada jam-jam tertentu ada gangguan sinyal, atau mahasiswa sedang tidak ada waktu dan lain sebagainya. Jika sepenuhnya dengan Zoom itu juga mungkin kurang efektif ya. Sehingga ditentukan nih, ada sebagian yang menggunakan Zoom, ada juga sebagian yang menggunakan video YouTube karena video YouTube itu bisa diulang-ulang misal. Video di YouTube bisa diulang-ulang sehingga kalau ada mahasiswa yang kebetulan sinyalnya buruk saat nge-zoom dan lain sebagainya, itu dia tetap bisa merefer video yang ada di YouTube. Ini adalah salah satu pilihan kita dalam berkomunikasi. Ya. Apa sebaiknya channel yang kita gunakan itu tergantung berdasarkan apa? Berdasarkan tujuan. Tujuan dari kuliah itu adalah agar mahasiswa mengerti, tentunya itu. Agar pesan atau penjelasan yang disampaikan oleh dosen dimengerti oleh mahasiswa. Itu tujuan. Dimengerti. Nah, untuk sampai ke dimengerti ini, maka kita harus memilih banyak cara. Dari berbagai pilihan itu, oke, ternyata ditentukan karena tujuannya agar mahasiswa sampai mengerti, maka ditentukan, oke, via YouTube video, via Zoom. Kalau di YouTube masih ada penjelasan yang dirasa kurang, nanti bisa ditanyakan via diskusi Zoom. Ini adalah proses komunikasi. Kita lanjut ke prinsip-prinsip komunikasi. Ada 7 prinsip komunikasi. Yang pertama, komunikasi itu harus lengkap. Ya, komunikasi itu harus lengkap. Apa pesan yang ingin disampaikan itu harus jelas. Ya. Maksud dan pesannya harus jelas. Misal, pesannya itu adalah mahasiswa harus mengumpulkan tugas dengan tema A pada hari A dan jam tertentu. Itu juga harus jelas. Nanti kriteria tugasnya seperti apa. Itu harus jelas. Kemudian pesan itu juga harus benar. Ini yang sering menjadi masalah di era saat ini. Kita memasuki era kelebihan informasi. Banyak informasi-informasi yang tidak benar, namun menjadi konsumsi publik, misal pada saat corona. Pada saat corona ini banyak informasi-informasi yang tidak benar, ya, yang tidak benar atau yang belum benar, namun kita tidak berusaha menseleksi atau mengkonfirmasi apakah pesan ini benar atau tidak. Sehingga menurut saya yang paling salah satu hal yang penting di era kelebihan informasi seperti ini adalah bukan mendapatkan informasinya, melainkan mengkonfirmasi apakah sebuah informasi ini benar atau tidak. Kemudian selanjutnya pesan itu harus ringkas, concise ya, ringkas, tidak bertele-tele. Ringkas saja, concise itu. Enggak, harapannya kalau pesan itu ringkas, tidak bertele-tele, yang pertama mudah dimengerti, yang kedua tidak menimbulkan multitafsir. Kalau pesan terlalu bertele-tele itu menimbulkan multitafsir, sehingga menambah noise dalam sebuah pesan. Selanjutnya adalah konkret. Kemudian consideration itu ada perhatian khusus ya. Selanjutnya adalah clarity atau jelas, dan yang terakhir sopan. Oke, untuk sopan ini terutama kita yang di negara timur itu memang kesopanan ini menjadi penting. Apalagi
kita kepada orang yang lebih tua atau kepada guru dan lain sebagainya. Itu maka harus ada norma-norma kesopanan. Karena apa? Karena saat seseorang itu sudah tidak bisa menunjukkan kesopanannya, itu biasanya lawan bicara juga sudah enggan. Sudah enggan menerima pesan yang disampaikan. Sehingga itu juga menambah noise. Ya. Itu juga menambah noise. Sehingga dibutuhkan antara adab ya, kesopanan dan komunikasi itu menyebabkan harmonisasi komunikasi. Mungkin kita akan berbeda dengan orang yang di barat ya. Orang yang di negara-negara barat itu akan sangat berbeda norma kesopanan mereka dibandingkan dengan kita. Kita jauh lebih menghargai norma kesopanan dibandingkan orang-orang yang di negara barat. Sehingga ini penting untuk mengurangi noise, mengurangi gangguan dalam komunikasi. Karena saat seseorang itu sudah tidak senang, dia akan denial. Dia akan menolak segala pesan yang disampaikan oleh sender itu sendiri. Oke, kita lanjut ke komunikasi bisnis. Bisnis komunikasi itu merupakan proses berbagi informasi di antara orang-orang dalam suatu organisasi. Terutama untuk tujuan commercial benefit ya pada sebuah organisasi. Walaupun memang kalau kita bicara organisasi itu ada yang komersial, ada juga yang non komersial. Tapi karena kita bicara bisnis, katakanlah kita akan fokus ke komersial. Kemudian komunikasi itu digunakan dalam berbagai bentuk ya. Secara umum ada dua bentuk yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Sekali lagi tujuan dari komunikasi itu adalah utama. Seperti analoginya seperti ini. Misal kita ingin bepergian dari Salatiga ke Yogyakarta. Tujuan kita bepergian itu untuk apa dulu? Kalau kita ke Jogja, misal untuk menghadiri sebuah seminar, ya sudah kita jalan, misal bisa menggunakan apapun, yang penting sampai ke Jogja. Bisa naik bis, bisa naik kereta, misal dari Semarang atau dari Solo, bisa naik kendaraan pribadi dan lain sebagainya. Karena tujuannya hanya untuk menghadiri seminar ke Jogja. Namun berbeda halnya jika tujuan kita ke Jogja, kita mau menikmati kuliner di sepanjang jalan Salatiga ke Jogja. Maka nggak mungkin kita menggunakan kereta. Nggak mungkin kita naik bis Solo Jogja. Misalnya. Itu nggak mungkin. Tapi yang memungkinkan adalah kita menggunakan kendaraan pribadi. Karena di sana kita bisa berhenti di warung yang kita inginkan. Sama halnya dengan komunikasi. Kita harus clear dulu. Kita harus jelas dulu apa tujuan dari komunikasi itu. Apa tujuan dari komunikasi itu? Kemudian setelah tujuannya jelas, setelah tujuannya clear, itu baru bisa kita tentukan apa komunikasi yang paling tepat. Misal kita ingin ngabari rekan kita. Misal kita ingin kabari rekan kita mau main gitu aja. Atau menuju suatu tempat. Ya udah, kita hanya cukup menggunakan pesan teks via WA misalnya. Tapi kalau kita ingin melepas rindu dengan seseorang, dengan teman, oke, kita menggunakan video call misalnya. Dan lain sebagainya. Jadi itu pesan yang digunakan, baik itu verbal, non-verbal, channel yang digunakan itu bergantung kepada tujuan dari pesan itu sendiri. Kalau tujuan dari pesan itu sudah jelas, maka bentuk komunikasi maupun channel yang digunakan itu juga
akan lebih baik penentuannya dibandingkan kalau tujuan dari komunikasi sendirinya pun belum jelas. Oke, kemudian efektivitas komunikasi. Komunikasi dikatakan efektif, ya, itu saat komunikan orang yang menerima itu mengerti apa yang communicator mau, apa yang sendernya mau. Jadi receivernya itu dia mengerti apa yang diinginkan oleh sendernya. Komunikasi yang efektif akan membantu alur kerja, ya. Kemudian meningkatkan relasi bisnis, kemudian meningkatkan professional image, dan juga benefit-benefit lain pada sebuah organisasi. Misal kalau kita bicara tentang terkait dengan professional image, ya. Banyak perusahaan-perusahaan, misal seperti bank-bank besar itu karena dia ingin meningkatkan professional image-nya, mereka menggunakan seragam khusus. Mereka menggunakan bahkan dandanan itu juga diatur. Bank-bank besar itu dandanan itu diatur. Profesional itu bahasa kepada nasabah-nasabah itu juga menggunakan bahasa Indonesia yang jelas. Biasanya menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa daerah, karena bahasa Indonesia itu dianggap lebih menunjukkan kesan yang profesional. Karena apa? Karena tujuannya adalah untuk membangun professional image, misal. Itu tujuannya. Jadi yang dipilih bahasa Indonesia. Oke. Kita lanjut ke benefit dari komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah better execute. Artinya saat kita lanjutnya mengakselerasi pertumbuhan. Jadi growth-nya itu lebih cepat. Selanjutnya adalah membangun hubungan yang lebih kuat. Kemudian meningkatkan stakeholder value, ya, nilai dari stakeholder. Seperti yang kita ketahui, stakeholder itu beda dengan shareholder, ya. Kalau shareholder itu artinya pemilik perusahaan, sedangkan stakeholder itu adalah pihak-pihak yang terlibat dengan sebuah perusahaan. Ya, misal kalian itu punya bisnis apa, misal kopi. Yang ada misal seperti supplier, kalian tidak hanya menghubungi supplier saat butuh barang saja, kopi misal. Namun pada saat hari raya, hari-hari tertentu, kalian juga membangun komunikasi dengan supplier itu. Harapannya apa? Harapannya kalau kalian berada di kondisi sulit, misal entah itu penjualan sedang sepi dan lain sebagainya, itu harapannya supplier mau bantu, ya. Mau bantu caranya apa? Caranya ya barangnya dikirim dulu, tapi nanti bayarnya belakangan dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi saat supplier menganggap bisnis kalian itu memiliki nilai untuk mereka, bukan hanya nilai secara ekonomi. Karena value dan price itu berbeda. Value itu adalah apa namanya benefit yang kita terima. Sedangkan price itu harga yang kita bayarkan. Mungkin saya beri contoh yang lain, misal. Apa yang dimaksud dengan value dan price? Misal kalian mengkonsumsi kopi. Kalian beli kopi di merek tertentu yang sudah terkenal, katakanlah Starbucks. Oke, Starbucks secara harga dia mahal, katakanlah 40.000. Ya. Tapi bagi orang-orang tertentu yang misal dia sedang ingin membangun kesan dengan orang lain, sedang berbicara dengan klien-klien besar, membayar kopi 40.000 di Starbucks, keadaannya nyaman, misal kondisinya nyaman, tidak berisik dan lain sebagainya, bisa menghasilkan deal-deal yang besar.
Maka sesungguhnya harga 40.000 itu jauh dibandingkan value yang didapat. Harga yang dikeluarkan dari membeli kopi 40.000, ternyata dapat deal bisnis yang besar. Sehingga value-nya lebih dari itu. Atau katakanlah, misal di contoh yang lain, kalian itu menggunakan jasa ojek online. Sebenarnya banyak moda transportasi lain selain ojek online. Oke, misal kalau sama-sama di ojek gitu aja, yang ojek konvensional. Waktu di ojek konvensional kalian harus menawar harganya, padahal kalian tidak tahu jarak sebenarnya berapa. Jauh atau dekatnya kalian tidak benar-benar tahu. Kemudian belum lagi kendaraannya, apakah kendaraannya itu sesuai standar apa atau tidak dan lain sebagainya. Dengan kalian menggunakan ojek online, harga yang kalian bayarkan itu sama, katakanlah sama lah ya dengan ojek konvensional, tapi secara value kalian mendapatkan lebih. Apa value-nya menggunakan ojek konvensional? Value menggunakan ojek konvensional misal lebih aman. Yang kedua, kalian itu tidak akan dirugikan dari sisi harga karena jaraknya jelas. Kalian bisa mendeteksi jaraknya seberapa jauh nih dari titik Anda sekarang ke tujuan Anda. Kalau di ojek konvensional itu tidak ada. Kemudian dari sisi kendaraan itu juga sesuai standar dan lain sebagainya. Misal atau yang terakhir, kalian juga bisa mereview nih. Kalau kalian nggak suka dengan performa pengemudinya, kalian juga bisa memberikan review. Value-value itu yang kalian terima saat kalian menggunakan jasa ojek online dibandingkan ojek konvensional. Memang dari sisi harga uang yang kalian bayarkan itu sama. Katakanlah 10.000. Tapi benefit yang kalian terima itu jauh lebih besar. Itu yang disebut dengan value. Sama halnya jika kalian membangun value dengan stakeholder kalian. Misal kalian punya tadi contohnya kalian punya warung kopi, kemudian karena untuk membangun hubungan relasi dengan para konsumen kopi, setiap ada pelanggan yang datang setidaknya kalian sapa, misal. Kalian menyapa pelanggan yang akan datang. Kalian menawarkan hal-hal, misalnya kalian punya buku, bahan bacaan, dan lain sebagainya, kalian tawarkan. Kalian tawarkan, misal butuh musik atau tidak, seberapa kencang musiknya, atau terganggu dengan musik atau tidak, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu bisa meningkatkan value bisnis kopi kalian kepada para pelanggan. Sehingga bisa saja secara harga bisa saja kopi kalian itu sama atau bahkan lebih mahal dibandingkan industri sejenis yang lain. Tapi kalian punya value di mata pelanggan yang lebih baik dibandingkan industri sejenis yang lain. Berdasarkan hal tersebut, karena kalian menawarkan value yang lebih kepada pelanggan, sehingga di lain sisi kalian tidak perlu terlalu bersaing dari sisi harga. Selanjutnya, kita juga membangun kepercayaan di antara stakeholders. Dengan membangun komunikasi itu kita juga membangun kepercayaan. Sehingga saat kalian misal butuh sesuatu, seperti tadi sudah saya jelaskan dalam keadaan sulit, misal kalian butuh kopi tapi belum ada uang. Oke, karena kalian membangun komunikasi yang baik, tentunya tidak cedera janji ya. Misal, oke Pak, saya tolong dibantui dulu dikirim kopinya, tapi uangnya nanti tanggal sekian. Biasanya kalau memang sudah terbangun komunikasi yang baik, 1-2 kali kalian diberikan
apa namanya supply kopi tapi bayarnya belakangan dan ditepati janjinya, itu biasanya juga supplier akan percaya. Ya. Sehingga kepercayaan ini menjadi penting. Sama halnya juga dengan pihak perbankan dan lain sebagainya. Sehingga membangun kepercayaan itu penting. Dan yang terakhir adalah meningkatkan employee dan customer loyalty. Meningkatkan loyalitas baik itu dari sisi pegawai dan juga customer ya. Dengan komunikasi yang baik, tentunya misalnya komunikasinya baik, kemudian penepatan janji dan lain sebagainya, maka baik itu karyawan dan konsumen itu akan semakin loyal. Jika karyawan itu merasa dihargai, jika mereka ada masalah, diajak diskusi, pemilik dan pegawai itu tidak terlalu timpang, ya, tidak terlalu timpang, mereka merasa dimanusiakan, itu maka juga mereka akan loyal terhadap perusahaan. Tapi sebaliknya, kalau mereka merasa tidak dimanusiakan, mereka hanya merasa sebagai hubungannya hanya as a business saja, itu mereka juga tidak akan loyal kepada perusahaan. Sehingga penting untuk membangun komunikasi. Oke, sekarang kita lanjut ke karakteristik komunikasi efektif. Yang pertama, praktikal, memuat informasi yang berguna bagi penerima, yaitu informasi yang dapat membantu mereka melakukan tindakan yang diinginkan atau untuk memahami keinginan pengirim. Selanjutnya, faktual, berisi fakta yang jelas, meyakinkan, akurat, etis, dan bukan hanya kesan. Nah, sekarang itu banyak sekali pesan-pesan itu yang didramatisir ya, untuk menciptakan kesan saja, tapi tapi jauh dari fakta yang ada. Solid, mengandung informasi yang paling penting, bukan semua informasi. Sekali lagi kita berada di kondisi kelebihan informasi, sehingga biasanya saya kalau dengan mahasiswa itu saya hanya sering di grup WA itu saya jadikannya grup WA satu arah, yang bisa berkomentar di situ hanya ketua kelasnya saja atau koordinator kelasnya saja. Karena apa? Karena harapan saya agar pesan-pesan yang penting itu bisa lebih terbaca dibandingkan pesan-pesan yang tidak penting. Kadang itu di grup WA itu ya tergantung ya grup WA-nya untuk apa. Tapi kalau grup WA-nya untuk kuliah, biasanya saya batasi saja. Hanya untuk pesan-pesan penting saja. Sedangkan kalau memang ada sesuatu yang spesifik per mahasiswa, bukan per kelas ya, per mahasiswa yang ingin disampaikan ke saya, silakan bisa hubungi saya secara japri saja, secara jalur pribadi. Kemudian clear, berisi pesan-pesan yang menghasilkan respon spesifik dari penerima. Pesan itu harus jelas menghasilkan respon spesifik dari seorang penerima, tidak bertele-tele. Persuasif, mengungkapkan manfaat bagi penerima yang memberikan respon sesuai dengan cara yang pengirim pesan inginkan. Jadi pesan itu juga harus bersifat persuasif. Selanjutnya, tujuan komunikasi. Yang pertama, merubah attitude. Yang kedua, merubah opini. Selanjutnya, setelah opininya berubah, merubah perilaku, dan perubahan secara sosial. Saya kira ini penting, misal terkait vaksin di Indonesia. Sampai hari ini itu masih banyak orang yang menolak vaksin. Penolakan vaksin ini sumbernya banyak ya, ketakutan akan efek samping, atau mungkin pandangan dari orang-orang tertentu yang bahkan mereka ini juga nggak ngerti tentang vaksin. Apalagi kalau kalian di desa itu banyak sekali
bukan hanya di desa ya, di sembarang tempat itu banyak sekali orang-orang yang tidak mengerti apapun gitu, tapi dia itu suaranya kencang, ya, vokal gitu. Ini biasanya menjadi influencer ya, pendengung bagi orang-orang di sekitarnya. Padahal dia nggak tahu apa-apa. Dan ini mempengaruhi opini orang-orang di sekitarnya. Sehingga perlu dilakukan komunikasi. Oke, banyak cara komunikasi untuk mengkomunikasikan vaksin dengan cara yang lebih baik, lebih efektif. Misal, banyak orang yang menolak vaksin. Yang pertama, misal kita katakan saja kepada orang yang menolak vaksin itu. Oke, pertama dari sisi attitude dan opini ya. Attitude mereka, opini mereka, mereka itu menolak vaksin. Ya, sekarang kita harus tahu apa alasan mereka menolak vaksin. Katakanlah divaksin atau tidak divaksin sama saja, tetap kena corona misal. Misal itu adalah alasan mereka. Sehingga kita berikan penjelasan berdasarkan kepada apa yang mereka yakini terlebih dahulu. Kita ubah dulu keyakinan mereka terhadap vaksin. Oke, misal kita menggunakan bahasa yang harus mereka mengerti juga. Kadang itu kita sebagai orang yang high educated itu kurang bisa memahami bahasa-bahasa mereka yang low educated. Kita menggunakan bahasa yang daki-daki gitu. Sehingga itu juga menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif karena si penerima tidak akan mengerti maksud kita. Gunakan bahasa-bahasa yang bisa mereka mengerti. Gunakan analogi-analogi yang bisa mereka mengerti. Misal, analogi terkait vaksin. Memang benar, seseorang yang sudah divaksin itu juga bisa memiliki kemungkinan dia tetap kena corona. Tapi analoginya adalah seperti kalau misal kita hujan, ya, kita hujan menggunakan payung. Apakah kita tidak basah? Kenyataannya tetap kita basah. Tapi basahnya itu tidak seperti saat kita tidak menggunakan payung. Itu adalah analogi yang saya kira sangat sederhana dan bisa dimengerti lawan bicara kita. Oke, setelah mereka tahu, paham dengan analogi tersebut, oh iya, kalau hujan, saya pakai payung, tapi tetap basah. Basahnya tidak seperti saat saya tidak menggunakan payung. Artinya apa? Vaksin ini dia sifatnya preventif. Vaksin ini dia sifatnya adalah mengurangi dampak saat kena corona. Jadi coronanya tidak separah dengan orang yang tidak divaksin. Oke, harapannya setelah diberi pengetahuan tentang itu, setelah diberi analogi tentang hujan dan basah itu tadi, hujan dan menggunakan payung itu tadi, harapannya oh ya, opini mereka terhadap vaksin berubah. Kalau opini mereka terhadap vaksin berubah, behavior mereka yang tadinya menolak vaksin setelah diberitahu ya, setelah diberikan literasi, itu perilaku mereka menjadi berubah. Kemudian sosial mereka juga berubah. Yang tadinya mereka mempengaruhi orang-orang di sekitar gitu untuk menolak vaksin, mereka tidak mempengaruhi orang-orang di sekitar. Sehingga bagi saya penting ya, komunikasi yang efektif, menggunakan analogi-analogi yang sederhana. Oke, kita lanjut. Fungsi komunikasi dalam organisasi itu setidaknya ada 4. Fungsi regulatif ya, yang sifatnya mengatur. Kemudian fungsi informatif, yang sifatnya dia memberikan informasi. Fungsi persuasif, yang dia sifatnya mengarahkan untuk melakukan sesuatu. Dan yang selanjutnya adalah fungsi integratif, artinya
agar setiap departemen, setiap organisasi, setiap individu dalam sebuah organisasi itu bisa saling terhubung satu sama lain. Oke, kita akan lanjut ke bentuk dasar komunikasi. Yang pertama ada verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal itu bisa dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Banyak dari kita yang keliru bahwa yang kita sebut verbal itu artinya yang terucap. Tidak, yang dimaksud verbal itu adalah yang terucap maupun yang tertulis. Ya. Itu masuk dalam kategori komunikasi verbal. Kedua, komunikasi non-verbal, yaitu komunikasi yang dia disampaikan tanpa kita harus berbicara ya, maupun kita harus menulis. Biasanya berbentuk simbol, warna, mimik wajah, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal yang oral itu berarti spoken, sedangkan yang non-oral berarti written. Sedangkan yang non-verbal, yang oral itu berarti ketawa, menangis. Sedangkan yang non-oral itu gesture, body language, ya, bahasa tubuh, dan lain sebagainya. Itu komunikasi yang non-verbal. Baik komunikasi verbal dan non-verbal itu punya peranannya masing-masing. Nggak mungkin saya menjelaskan kuliah komunikasi bisnis Islam ini semua dengan komunikasi non-verbal. Saya menggunakan gesture, bahasa tubuh itu nggak mungkin. Maka diperlukan komunikasi verbal, spoken maupun written. Namun kadang itu juga mahasiswa atau saya juga bisa membaca komunikasi nonverbal dari mahasiswa. Misal mahasiswa mulai merasa bosan, mahasiswa itu dalam keadaan mood yang kurang baik dan lain sebagainya. Komunikasi nonverbal yang saya terima dari mahasiswa itu bisa menjadi petunjuk bagi saya untuk melakukan sesuatu yang lain, agar mahasiswa itu tidak terlalu merasa bosan, agar mahasiswa bisa menerima kuliah dengan lebih baik dan lain sebagainya. Sehingga komunikasi verbal dan non-verbal itu saling melengkapi satu sama lain. Oke, kita masuk ke prinsip komunikasi dalam Islam. Ada 7. Yang pertama, qaul baligh, qaul karim, qaul maisuran, qaul ma'ruf, qaul lain, qaul sadid, dan qaul azur. Kita bahas satu persatu. Qaul baligh adalah perkataan yang merasuk dan membekas dalam jiwa. Dalam makna lain, dapat diartikan cukup. Secara rinci, kalimat dimaksud baligh adalah memiliki kriteria sebagai berikut. Kalimatnya tidak bertele-tele, pilihan kosakatanya tidak dirasakan asing bagi pendengar. Sekali lagi, bahwa kita harus bisa menyesuaikan siapa lawan bicara kita. Kalau lawan bicara kita orang yang high educated, ya kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang high educated. Komunikasi saya kepada mahasiswa tentunya beda dengan komunikasi saya kepada orang di lingkungan saya. Karena orang di lingkungan saya tidak semua high educated. Sedangkan kalau mahasiswa itu high educated. Selanjutnya, kesesuaian kandungan dan gaya bahasa dengan lawan bicara. Tentunya kalau kita bicara dengan kiai, bicara dengan sesama dosen, atau saya bicara dengan sesama dosen dan saya berbicara dengan mahasiswa tentunya beda. Kalau dengan sesama dosen, misalnya dosennya lebih senior, ya saya menggunakan bahasa-bahasa yang umum dengan orang-orang yang di usia mereka. Sedangkan kalau dengan mahasiswa, orang-orang yang lebih muda dari saya, maka mungkin saya menggunakan istilah-istilah yang anak-anak muda itu sedang hype misalnya.
Jadi kita juga harus bisa menyesuaikan siapa lawan bicara kita. Lawan bicaranya lebih junior, lebih senior itu tentunya beda ya. Lawan bicaranya itu teman dekat, dan orang ya teman gitu saja tapi tidak dekat itu juga akan berbeda. Selanjutnya yang terakhir kesesuaian dengan tata bahasa. Oke, selanjutnya adalah qaul karim. Suatu perkataan yang pihak lain tetap dalam kemuliaannya atau perkataan yang membawa manfaat bagi pihak lain tanpa bermaksud merendahkan. Nah, misal kita sebagai seorang anak ingin menasihati orang tuanya yang salah, yakni dengan tetap menjaga sopan santun dan tidak bermaksud menggurui, apalagi sampai menyinggung perasaan. Sama halnya kalau saya sebagai dosen muda ya yang junior, itu biasanya kalau saya ingin mengingatkan eh, rekan-rekan yang lebih senior, biasanya juga saya juga tidak bermaksud menggurui. Biasanya saya lebih bertanya kepada mereka, rekan-rekan yang lebih senior itu, Pak, apakah jika seperti ini, apakah sebaiknya tidak seperti ini, misal. Atau maaf Pak, itu sependek pengetahuan saya itu seperti ini. Dan lain sebagainya. Intinya bahwa saya tidak ingin mengatakan bahwa langsung itu salah. Ya, Pak itu salah, bukan seperti ini. Saya berusaha menghindari kalimat seperti itu. Tapi saya berusaha menanyakan dulu kepada beliau, Pak, maaf, dan lain sebagainya. Artinya saya tidak akan langsung mengatakan bahwa itu salah. Itu untuk menjaga agar beliau-beliau ini tidak merasa saya menggurui. Karena bagaimanapun biasanya yang sepuh-sepuh itu mereka merasa lebih tahu banyak hal. Ya, misal dari sisi penelitian, saya seorang reviewer di Emerald dan saya kira uh, belum ada dosen di FEBI itu yang reviewer di Emerald di Scopus. Sekalipun saya sudah tahu fakta tentang itu, tapi tetap saja kalau saya berkomunikasi kepada rekan-rekan yang senior itu ya tetap saja saya berusaha menempatkan diri bahwa saya orang yang muda. Ya. Jadi saya tidak akan langsung mengatakan bahwa itu salah dan lain sebagainya. Sama halnya dengan kalian. Misalnya kalian ingin mengingatkan saya entah jadwal kuliah, entah jadwal UTS, ataupun segala macam halnya itu. Ya sebaiknya menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang kalimat tidak langsung. Kalimat-kalimat yang sopan, yang tidak menyinggung perasaan dosennya. Dan ini saya kira ini penting. Mungkin saya karena saya masih muda dan saya relatively bisa mengerti kemauan mahasiswa, tapi tidak semua orang, tidak semua orang itu bisa mengerti atau tidak semua orang itu tidak mudah tersinggung. Banyak orang-orang itu yang sangat mudah tersinggung. Sehingga kita penting untuk mengetahui bagaimana karakteristik orang-orang ini. Bagaimana karakteristik orang-orang. Selanjutnya kaul maisuran. Segala perkataan yang baik, lembut, melegakan, dan tidak mengada-ada. Selanjutnya adalah kaul ma'ruf. Serupa dengan kaul karim, artinya agar lawan bicara itu tidak merasa direndahkan. Perkataan yang baik menancap ke dalam jiwa sehingga yang diajak bicara tidak merasa dianggap bodoh. Perkataan yang mengandung penyesalan ketika kita tidak bisa memberi atau membantu, ya ada empathy di sana. Enggak, empathy ini saya kira penting ya. Bahkan untuk orang, misalnya biasanya kalau orang berhutang kayak gitu, ini agak sulit nih. Orang berhutang itu susah sekali untuk kembali gitu. Saya beberapa kali menemukan itu. Jadi
Wah, kalau waktu mau berhutang itu segala sesuatu itu dikatakan. Segala sesuatu itu dilakukan, yang penting hutangnya cair kayak gitu. Yang penting diberi hutangan kayak gitu. Nah, tapi giliran waktu membayar itu juga berbagai cara untuk menolak, sehingga eh, apa namanya, kita menjadi enggan untuk memberikan pinjaman, untuk memberikan bantuan. Sehingga yang bisa dilakukan adalah ya bagaimana cara kita menunjukkan empati bahwa kita tidak bisa membantu, daripada kita harus membantu yang justru malah menyulitkan kita di masa yang akan datang. Selanjutnya, perkataan yang tidak menyakitkan dan sudah dikenal sebagai perkataan yang baik. Oke, sekali lagi, hubungan kita antara orang yang benar-benar dekat dan hubungan kita dengan orang yang hanya kenal saja itu pasti beda. Oke, kalau mungkin orang yang sangat dekat dengan kita itu definisi perkataan yang baik itu mungkin berbeda. Ada beberapa umpatan-umpatan dalam bahasa Jawa. Kalau memang orangnya sudah sangat dekat dengan kita, maka kita umpat segala, kita menggunakan kata-kata umpatan pun mereka menerimanya itu sebagai bercanda. Mereka menerimanya itu sebagai hubungan persahabatan. Saya tidak perlu sebutkan umpatan yang saya maksud itu apa. Tapi kalau orang itu memang benar-benar dekat dengan kita, maka tidak ada masalah umpatan-umpatan seperti itu. Namun, kalau umpatan itu kita gunakan kepada orang yang kita kenal saja, bukan kenal dekat ya, apalagi kepada orang yang tidak kita kenal, itu maka uh, orang akan merasa tersinggung dan lain sebagainya. Sehingga kita harus benar-benar bisa memilih kata yang akan kita gunakan kepada siapa. Apakah dia itu orang yang tidak kenal, orang yang kenal saja, orang yang kenal cukup dekat, atau bahkan orang yang sangat dekat dengan kita. Selanjutnya, kaul lain adalah perkataan yang mengandung anjuran, ajakan, pemberian contoh, di mana si pembicara berusaha meyakinkan kepada pihak lain bahwa apa yang disampaikan adalah benar, dengan tidak bermaksud merendahkan pendapat atau pandangan orang yang diajak bicara tersebut. Ya, memang kita harus pintar-pintar memilih ya. Anjuran, ajakan, pemberian contoh. Misal seperti vaksin, kasus vaksin tadi, ya kita kita tidak perlu menjelaskan siapa kita dan lain sebagainya. Itu misal, saya itu lebih senang tidak diketahui bahwa saya itu dosen, karena seringkali itu ya ini sebenarnya lebih ke sesuatu yang berbau komersial sih. Maksudnya biasanya kalau saya jajan di warung dan di lain sebagainya itu eh, saya lebih baik nggak tahu kalau saya itu dosen. Karena memang kalau saya pakai kaos itu sama sekali nggak terlihat kalau saya itu dosen. Karena apa? Karena kalau orang udah tahu saya itu dosen, itu biasanya harganya juga menyesuaikan harga dosen. Itu tidak menguntungkan untuk saya. Tapi kalau orang nggak tahu kalau saya dosen itu biasa aja. Kemudian dari sisi komunikasi juga mereka biasa saja ngomong sama saya. Tapi kalau setelah tahu saya dosen, dari sisi komunikasi itu kadang mereka sungkan dan lain sebagainya. Nah, itu menurut saya malah membuat saya tidak nyaman. Uh, Sehingga kalau kita ingin memberikan penjelasan kepada seseorang, ya sudah kita jelaskan saja. Tidak perlu kita membesar-besarkan siapa kita. Kamu nggak tahu siapa saya, biasanya kayak gitu. Menurut saya itu kalimat-kalimat yang tidak penting untuk diucapkan. Karena tidak membuat orang akan percaya dengan uh, apa yang kita ucapkan. Sehingga sebaiknya kita berikan analogi yang bisa mereka mengerti. Sama halnya kayak vaksin tadi. Oke, orang kampung ini dijelaskan tentang, misalnya ya orang kampung yang dia non-educated, dijelaskan tentang virus.
dijelaskan tentang vaksin melawan virus, nanti ada varian virus dan lain sebagainya, itu mereka nggak akan mengerti. Ya, tapi kalau dijelaskan payung, hujan, itu mereka akan mengerti. Tanpa perlu kita harus menunjukkan atau merendahkan mereka. Ya, jadi kalau divaksin itu sama halnya kalau kamu hujan menggunakan payung. Kalau pakai bahasa Jawa berarti kalau jenengan. Kenapa perlu jenengan? Itu agar mereka merasa derajatnya uh, lebih naik, agar mereka merasa dihargai. Jadi kalau jenengan itu divaksin, itu nanti kalau sampai maaf kalau sampai kena corona itu dampaknya tidak besar. Itu seperti dengan misal kalau jenengan niku kehujanan dan pakai payung, nah jenengan itu ndak memakai payung itu nanti klebes basah. Ya. Sedangkan kalau menggunakan payung, iya sama-sama basah, tapi ndak sampai klebes. Misal itu menggunakan bahasa Jawa. Kalau menggunakan bahasa lain, bahasa Sunda dan lain sebagainya, ya tinggal dipilih saja mana kata-kata, mana apa namanya panggilan-panggilan yang bisa membuat orang merasa lebih dihargai. Oke, saya lanjut. Qaul sadid. Pada prinsipnya qaul sadid perkataan yang memiliki kesesuaian antara yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi tidak munafik ya. Selanjutnya qaul azur juga ditafsirkan mengharamkan yang halal atau sebaliknya kesaksian palsu. Ya, jangan sampai kita sebagai manusia itu mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Ya. Karena yang berhak adalah Tuhan dalam hal ini. Sehingga misalnya kalau kita mengatakan produk halal, itu kita juga harus benar-benar hati-hati. Ya. Karena yang dimaksud produk halal itu adalah produk yang sudah melalui sertifikasi sehingga dia bisa dinyatakan sebagai produk halal atau produk tersertifikasi halal. Tapi bukan berarti produk yang belum disertifikasi halal itu menjadi produk yang haram. Ya, itu tidak bisa serta-merta demikian. Sehingga kalau kita menyatakan produk halal, itu yang dimaksud adalah produk yang sudah disertifikasi halal. Sedangkan yang lain itu belum disertifikasi halal. Namun belum tentu juga itu haram. Ya. Karena sebenarnya haram dan halal itu sebenarnya itu sesuatu yang tidak bisa kita nyatakan secara mekanistis ya. Secara prosedural itu juga tidak bisa kita serta-merta demikian. Bahwa produk halal memang salah satu upaya kita saja. Bukan berarti yang belum tersertifikasi halal itu terus haram itu juga tidak bisa dikatakan demikian. Karena memang sampai hari ini kita tidak bisa. Misal kalau UMKM, ya, UMKM kita concern mereka itu harus tersertifikasi halal itu tidak bisa. Itu akan susah sekali. Itu akan susah. Karena UMKM seperti itu ya fokus mereka bertahan, bisa jualan, udah gitu aja. Kalau mereka diminta untuk concernnya harus tersertifikasi halal, sama kayak perusahaan-perusahaan besar itu susah. Sehingga yang dilakukan oleh pemerintah ya pemerintah kesaksian gitu saja. Pernyataan bahwa UMKM itu menyatakan bahwa produk mereka halal. Karena nggak mungkin, hampir tidak mungkin kita bisa memaintain gitu ya. Semua UMKM di Indonesia itu hampir tidak mungkin. Padahal 90% itu industri kita itu dikuasai oleh UMKM dibandingkan usaha-usaha yang menengah besar ya, yang menengah ke atas. Sehingga kita harus benar-benar hati-hati dalam
pemilihan kata. Jangan sampai mengharamkan sesuatu yang halal ataupun sebaiknya menghalalkan sesuatu yang haram. Misal seperti nepotisme dan lain sebagainya. Itu banyak sekali orang-orang yang melakukan nepotisme di Indonesia itu. Seolah-olah itu halal. Banyak orang yang mengatakan rezeki sudah ada yang mengatur. Itu tidak sepenuhnya benar menurut saya. Rezeki sudah ada yang mengatur. Yang dimaksud dengan rezeki itu adalah sesuatu yang dicapai atau diraih dengan cara-cara yang halal. Kalau rezeki itu dicari dengan cara-cara yang haram, misal kayak nepotisme, korupsi, rampok, dan lain sebagainya, itu bukan rezeki. Itu tidak bisa dimasukkan atau dikategorikan sebagai rezeki. Itu ya harta gitu saja. Sehingga kita harus hati-hati. Banyak orang yang mengatakan rezeki itu sudah ada yang ngatur. Iya, betul. Tapi definisi rezekinya itu harus jelas. Karena kalau semua dimaksudkan itu adalah rezeki, maka perampok itu juga dapat rezeki, koruptor itu juga dapat rezeki. Orang-orang yang menggunakan jalur nepotisme itu juga mereka dapat rezeki. Padahal tidak. Karena harta yang mereka dapatkan adalah harta yang haram. Sehingga kalau mengatakan rezeki sudah ada yang mengatur, benar selama dia dicari dengan jalur-jalur yang halal pula. Oke, saya kira itu penjelasan terkait materi kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika masih ada sesuatu yang ingin kita diskusikan, bisa disampaikan pada sesi diskusi via Zoom ya. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.